ya, masih ada satu partisipan lagi yang ingin bertanya sekaligus pertanyaan terakhir kepada saudara Gilang Satria. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kembali kepada Pak Aswin, Pak Dhani, dan Pak RB yang sudah berkenan untuk menyampaikan pandangannya terkait tema yang sudah kita angkat pada pagi hari ini ya Pak. Terima kasih banyak, alhamdulillah dapat banyak ilmu juga. Adapun saya ingin bertanya nih Pak, terkait tema kita kan pada pagi hari ini adalah transformasi kebijakan recovery ekonomi, strategi itu atau semu. Kakak sekalian sudah mengetahui ya bahwasanya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sudah kembali ke zona positif pada kuartal kedua 2021. Namun yang saya baca di suatu portal berita ya Pak, jadi meski pertumbuhan ekonomi Indonesia ini berhasil meroket pada kuartal kedua 2021, namun belum berarti Indonesia ini bisa kembali Pak ke level pra-pandemi COVID-19. Jadi pasalnya seperti data yang disebutkan dari beberapa lembaga itu melakukan perbandingan dan hasilnya itu Indonesia masih berada di posisi bontot Pak, posisi bontot urutan negara yang mendekati level pra-pandemi COVID-19. Nah, jadi dari yang saya dapat itu sebut saja The Economist lewat indeks kenormalan global atau The Global Normalcy Index yang diupdate per 10 Agustus 2021 mengatakan bahwasanya Indonesia ini menduduki peringkat ke-47 Pak dari 50 negara yang akan kembali ke kondisi normal atau sebelum pandemi COVID-19 dengan indeks 48,1 nih Pak. Jadi kita bisa mengatakan di sini bahwasanya oke lah pertumbuhan ekonomi kita udah positif, namun masih ada kendala di pemulihan ekonomi Indonesia ini yang lambat Pak, seperti itu. Dengan dibuktikan data yang mengatakan bahwasanya Indonesia ini masih berada di level bontot dibanding negara-negara lain. Jadi pertanyaan saya adalah apakah memang dari yang Bapak katakan tadi katanya kebijakan recovery ekonomi di Indonesia ini sudah jitu. Apakah dengan jitunya itu benar-benar jitu atau masih semu Pak bagi masyarakat? Karena dari data yang ada pun mengatakan Indonesia ini masih pemulihan ekonominya masih lambat, itu yang pertama. Ya, makasih Mas Gilang ya, Ketua LKPE. Yang pertama bahwa yang disebut kalian itu semua adalah strateginya, bukan hasilnya. Kalau yang disebut oleh Pak Bima di Indep itu pertumbuhan ekonominya yang semua, artinya hasilnya. Kalau kita baca teori-teori ekonomi makro, orang-orang Keynesian ya seperti saya inilah, kita baca George Mankiw misalnya, yang kalian pelajari itu apa-apa yang menjadi trade-off yang dilakukan sekarang ini oleh orang-orang, oleh pemerintah pun melakukan juga pilihan-pilihan itu. Kalau saya menilainya sudah betul, apa yang diambil kebijakan itu sudah betul sebenarnya, tetapi mereka tidak mampu sama sekali memprediksi kapan selesainya pandemi ini, kan itu yang jadi masalah sebenarnya. Bukan pada strateginya. Siapapun di dunia ini, di daerah yang banyak ahli ekonominya seperti Amerika itu juga enggak bisa. Karena apa? Karena pandemi ini itu tidak terlihat. Kalau kita berperang, kita tembaki aja semua kan habis. Tapi kalau ini perang dengan siapa? Saran apapun kita bikin aja sekarang. Apa-apa yang menjadi skema kebijakan pemerintah untuk MKM yang sekarang ini, yang melibatkan berbagai orang sebenarnya, kita buat. Saya yakin kalau tidak bisa kita memprediksi dengan baik kapan berakhirnya pandemi ini, itu juga orang tidak yakin seperti itu. Ini beda dengan pada zaman Keynes dulu ketika resesi di Amerika, itu tidak ada hubungan dengan pandemi. Dia bangun satu pemikiran induktif, kemudian bisa masuk ke dalam pemerintahan dan sebagainya. Itu karena pada saat itu resesinya karena soal-soal tenaga kerja, soal-soal yang berkaitan dengan daya beli dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ini bukan persoalan itu. Ini persoalannya orang semuanya pada berpikir untuk melakukan sesuatu, karena jangankan UMKM, beberapa konglomerat di Jakarta itu aja kan bangkrut, mau bangkrut, padahal modal orang tuh kuat. Itu saya kira bentuk yang ada. Jadi kalau strateginya tuh gitu, kalau menurut saya sudah dipikirkan secara ilmiah, didukung oleh para ahli, pemerintah mengambil keputusannya, menterinya juga ahli ekonomi. Jadi kalau saya berpikirnya seperti itu, meskipun saya orang daerah, saya tidak ada kaitan dengan kebijakan itu sebenarnya. Saya tidak punya untuk membuat kebijakan, misalnya keputusan menteri, keputusan presiden, peraturan presiden, tidak punya. Kita di daerah kebijakan yang seperti Perda, kemudian peraturan gubernur itu hanya berkaitan dengan soal bantuan sosial, bantuan keuangan yang menjadi kewenangan kita.
Tidak ada kebijakan ekonomi secara keseluruhan masih diatur Jakarta, karena kewenangan untuk norma, standar, prosedur, kriteria itu masih di Jakarta, bukan kita. Kecuali kita jadi negara bagian atau punya otonomi khusus, mungkin bisa. Nah, oleh karena itu, kami melaksanakan saja apa yang menjadi keputusan di Jakarta. Tetapi kalau memang ada yang dirasa tidak bagus, ini bagus diskusi ini. Tantang itu pendapat, gunakan pengetahuan kita di daerah ini untuk menantang itu. Ini tidak benar. Tapi tidak usah turun ke jalan. Kecuali mereka kita yakini bahwa mereka tidak mau, baru. Tapi kalau tidak, tantang aja itu. Siapa di sini ahli-ahli ekonomi, tantang itu. Kenapa melakukan itu? Itu tidak jitu. Kalau saya ini orang yang berada di dalam pemerintahan. Saya bilang itu. Karena yang digunakan itu sekarang ini. Tapi kalau hasilnya semu, itu saya yakin. Kalau sampean bilang bahwa akibat kebijakan yang seperti ini hasilnya jadi semu, pertumbuhan ekonomi semu, itu betul. Tapi kalau strateginya sudah betul itu, untuk meningkatkan supaya masyarakat menjadi kuat, dibantu, untuk bisa modal usahanya masih tetap ada, beri kredit lunak, itu kan sudah betul aja. Intervensi pemerintah tidak bisa lebih daripada itu sebenarnya. Kalau enggak, negara kita lebih baik demokrasi terpimpin aja, lebih baik. Semua milik negara, dia hanya jadi pekerja biasa. Hak milik tidak usah digunakan. Kira-kira seperti itu, kan kita enggak mau. Saya kira seperti itu bentuknya. Apakah pada APBD, saya kira sudah saya jawab tadi, ada kegiatan-kegiatannya. Saya kira demikian, terima kasih.